Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahani Atani dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan review jurnal yang berjudul Putting It All Together, Combining Learning Analytics Method. Dan berikut adalah identitas artikel jurnal yang saya review, yaitu judulnya Putting It All Together, Combining Learning Analytics Methods, dengan penulisnya Loves Pernas, Godilo, Tovar, dan Bar. Jurnalnya dari Jurnal Sustainability MDPI volume 13 isu nomor 9. Terbit tahun 2021 dengan doinya sebagai berikut, dan jurnal ini terindeks Scopus, Web of Science, IEA, dan IEA Explore. Jadi yang pertama, latar belakang masalahnya pada jurnal ini dikatakan bahwa belajar pemrograman adalah tugas yang kompleks, membutuhkan pemahaman konsep teoritis, yaitu berupa logika, algoritma, dan struktur data. Kemudian membutuhkan keterampilan praktis, yaitu menulis kode, debugging, dan problem solving. Masalah yang dihadapi saat ini, data dari LMS saja tidak cukup untuk memahami cara belajar mahasiswa. Banyak aktivitas belajar terjadi di luar LMS. Penelitian sebelumnya hanya menggunakan analisis frekuensi. Selanjutnya, apa itu learning analytics? Jadi definisinya adalah pengukuran, pengumpulan, analisis, dan pelaporan data tentang peserta didik dan konteks mereka untuk tujuan memahami dan mengoptimalkan pembelajaran. Sederhananya, learning analytics itu berasal dari data aktivitas belajar, kemudian analisis, lalu insight untuk perbaikan. Contoh data yang dikumpulkan adalah kapan mahasiswa login ke LMS, berapa lama mahasiswa membaca materi, berapa kali submit tugas, dan berapa error saat coding. Tujuan penelitian ini yang pertama menggabungkan data dari berbagai sumber, yaitu data dari LMS atau Learning Management System, dan data dari Automated Assessment Tool. Yang kedua, menganalisis strategi belajar mahasiswa, yaitu kapan mereka belajar, bagaimana urutannya, dan berapa lama mengerjakan tugasnya. Dan yang terakhir, mengidentifikasi pola perilaku mahasiswa yang berbeda-beda. Selanjutnya, metode penelitian. Me- eh, Artikel ini memiliki metode penelitian, yaitu pengumpulan data. Yang pertama, data dari LMS, yaitu log aktivitas mahasiswa, waktu di setiap aktivitas, dan urutan aktivitasnya. Yang kedua, data dari assessment tool. Diambil berapa kali submit code, berapa error yang terjadi, dan berapa waktu yang digunakan untuk pengerjaan tugas. Kemudian metode analisisnya menggunakan sequence analysis, yaitu menganalisis urutan dan pola. Bukan hanya menghitung berapa kali frekuensinya, tapi juga kapan aktivitas dilakukan, urutan aktivitas, dan pola waktu belajar. Hasil penelitiannya terdiri dari 3 kelompok mahasiswa. Klaster pertama yaitu learners yang teratur. Ya, mereka mengakses materi secara konsisten, mengerjakan tugas tepat waktu, dan hasilnya performa akademiknya baik. Yang kedua, klaster kedua, learner, le- learners yang menunda. Mereka itu jarang mengakses materi, belajar hanya menjelang deadline, dan hasilnya performa akademik kurang baik. Dan yang terakhir adalah klaster ketiga, learners trial and error. Mereka sering submit berulang kali, aktif mencoba berbagai solusi, dan hasil performanya bervariasi. Manfaat praktisnya untuk dosen atau pengajar. Identifikasi mahasiswa berisiko gagal jadi lebih awal. Yang kedua, memberikan intervensi yang tepat, misalnya reminder atau tutorial. Dan yang ketiga, menyesuaikan metode mengajar.
Untuk mahasiswa, mereka bisa mendapat feedback otomatis tentang strategi belajar, kemudian rekomendasi waktu belajar yang lebih efektif, dan saran untuk memperbaiki performa. Untuk institusi, bisa meningkatkan kualitas pembelajaran dan mengurangi tingkat dropout. Analoginya adalah fitness tracker untuk belajar. Jadi, learning analytics ini seperti fitness tracker untuk belajar coding. Fitness tracker itu mengukur berapa langkah. Kalau di learning analytics itu berapa aktivitas belajarnya. Kemudian kalau di fitness tracker kapan exercise, di LA itu kapan belajarnya. Dan pola tidur itu di fitness tracker di LA jadi pola belajarnya. Hasilnya adalah fitness tracker itu saran untuk hidup sehat dan learning analytics itu saran untuk belajar lebih efektif. Contoh konkretnya, soalnya mahasiswa A, loginnya setiap hari, baca materinya 30 menit, dan mengerjakan tugasnya bertahap. Sistem akan mendeteksi pola belajar bagus, keep it up, sehingga tidak perlu intervensi apapun. Kemudian yang kedua ada mahasiswa B, dia jarang login, kemudian buka LMS, hamil satu deadline, dan submitnya berkali-kali. Sistem mendeteksi at-risk student dan perlu bantuan tambahan. Dia akan mengirim notifikasi, reminder, dan saran belajar. Kelebihan penelitian ini yang pertama menggabungkan berbagai data. Tidak hanya satu sumber, tapi sehingga gambarannya lebih lengkap. Yang kedua, analisis waktu temporal. Tidak hanya berapa kali, tapi juga kapan dan urutan, sehingga insight lebih dalam tentang strategi belajar. Dan yang ketiga, aplikasi praktis. Hasilnya bisa digunakan, dan itu bukan hanya teori, tapi actionable. Kesimpulan utamanya menggabungkan data dari berbagai sumber memberikan pemahaman yang lebih baik. Yang kedua, analisis temporal lebih informatif daripada analisis frekuensi. Dan yang terakhir, learning analytics efektif untuk early intervention. Dan kontribusi artikel ini adalah metodologi baru untuk menganalisis perilaku belajar programming. Dan yang kedua, framework untuk menggabungkan data dari multiple sources. Dan yang terakhir sebagai bukti empiris tentang strategi belajar berbeda sehingga performanya juga berbeda. Itu saja yang dapat saya presentasikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.